Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi 3 mengenai tentang analyzing the marketing environment. Dan saya sendiri, Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020 31014. Next. Kemudian yang harus perlu kita ketahui pertama kali tentang lingkungan pemasaran ialah pengertian. Lingkungan pemasaran adalah suatu kombinasi faktor dan kekuatan eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin suatu hubungan dan melayani pelanggan. Kemudian lingkungan pemasaran bisnis terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Next. Lingkungan pemasaran dibagi dua, yang saya sebut tadi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dari dalam dan biasanya dikendalikan seperti pemilik, pekerja, mesin, material, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua komponen, yaitu mikro dan makro. Lingkungan eksternal biasanya faktor dan kekuatan yang berbeda di luar bisnis, dan di mana pemasaran hanya memiliki sedikit atau tidak dapat dikendalikan sama sekali. Dalam lingkungan eksternal, memiliki dua komponen yang saya sebut tadi, yaitu mikro dan makro. Mikronya atau faktor yang juga mempengaruhi perusahaan tetapi bersifat eksternal, ini terdiri dari faktor-faktor yang terlibat dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan penawaran. Kemudian makro dalam lingkungan eksternal atau lingkungan yang luas, mencakup kekuatan sosial yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini terdiri dari 6 komponen. Lingkungan demografis, ekonomis, fisik, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Novariani dengan NIM 130. Saya di sini ingin melanjutkan materi dari rekan saya tentang komponen lingkungan pemasaran. Komponen lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lalu lingkungan eksternal itu dijabarkan lagi menjadi mikro dan makro. Saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang lingkungan internal. Lingkungan internal itu mencakup semua kekuatan dan faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi operasi pemasarannya. Komponen-komponen ini dapat dikelompokkan dalam 5M business, yaitu yang pertama, man atau manusia, yang artinya orang-orang dalam organisasi termasuk pekerja terampil dan tidak terampil. Yang kedua, menit, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis. Yang ketiga, mesin, peralatan yang dibutuhkan untuk bisnis untuk memfasilitasi atau menyelesaikan proses. Yang keempat, materials atau bahan, yang artinya faktor produksi atau persediaan yang dibutuhkan oleh bisnis untuk menyelesaikan proses atau produksi. Yang kelima, money atau uang. Uang adalah sumber pendanaan yang digunakan untuk membeli mesin, material, dan membayar karyawan. Lingkungan internal itu berada di bawah kendali pemasar dan dapat diubah dengan perubahan lingkungan eksternal. Namun demikian, lingkungan internal sama pentingnya dengan lingkungan eksternal. Lingkungan ini mencakup departemen penjualan, pemasaran, unit produksi, sumber daya manusia, dan banyak yang lainnya. Lalu kali ini kita menuju lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor dan kekuatan yang berada di luar bisnis dan di mana pemasar hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kendali sama sekali. Lingkungan eksternal terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, lingkungan mikro. Komponen lingkungan mikro ini dikenal sebagai lingkungan tugas atau biasa disebut sebagai dengan task environment. Lingkungan ini terdiri dari kekuatan dan faktor eksternal yang berhubungan langsung dengan bisnis. Ini termasuk pemasok, perantara pasar, pelanggan, mitra, pesaing, dan publik. Pemasok itu mencakup semua pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi.
Untuk yang perantara pasar itu termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam mendistribusikan produk atau layanan organisasi. Yang ketiga, mitra adalah semua entitas terpisah seperti biro iklan, organisasi riset pasar, perusahaan perbankan dan asuransi, perusahaan transportasi, dan pihak lain yang menjalankan bisnis dengan organisasi. Yang keempat, ada pelanggan yang terdiri dari kelompok sasaran organisasi bisnis. Yang kelima, pesaing adalah pemain di pasar yang sama yang menargetkan pelanggan serupa seperti organisasi. Dan yang keenam, publik itu terdiri dari grup lain yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Untuk yang lingkungan makro adalah lingkungan pemasaran, juga dikenal sebagai lingkungan environment. Lingkungan ini memiliki kekuatan eksternal yang mempengaruhi industri secara keseluruhan tetapi tidak memiliki efek langsung pada bisnis. Lingkungan makro ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lingkungan demografis yang terdiri dari orang-orang yang membentuk pasar. Itu dicirikan sebagai sekumpulan data audiens, faktual, dan pemisahan populasi menurut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Lalu yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran pelanggan. Faktor-faktor ini termasuk PDB, GNP, suku, bunga, inflasi, distribusi pendapatan, pendanaan, dan subsidi pemerintah dan variabel ekonomi utama lainnya. Dan yang terakhir ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini termasuk lingkungan alam tempat bisnis beroperasi. Ini termasuk kondisi iklim, perubahan lingkungan, aksesibilitas ke air dan bahan baku, bencana alam, populasi, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen yang di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Selanjutnya ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro, komponen mikro dari lingkungan eksternal juga dikenal sebagai lingkungan tugas atau disebut juga dengan text environment. Ini terdiri dari kekuatan dan faktor eksternal yang berhubungan langsung dengan bisnis. Ini termasuk pemasok, perantara pasar, pelanggan, mitra, pesaing, dan publik. Yang pertama ada pemasok. Pemasok mencangkup semua pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua ada perantara pasar, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam mendistribusikan produk atau layanan organisasi. Yang ketiga ada mitra, semua entitas terpisah seperti biro iklan, organisasi riset pasar, perusahaan, perbankan dan asuransi, perusahaan transportasi, dan pihak lain yang menjalankan bisnis dengan organisasi. Yang keempat ada pelanggan, yaitu terdiri dari kelompok sasaran organisasi bisnis. Yang kelima ada pesaing, yaitu pemain yang di pasar yang sama yang menargetkan pelanggan serupa seperti organisasi. Yang keenam ada publik, terdiri dari grup lain yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggi Tristra Pramita dengan NIM 2020-310-151 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang lingkungan makro. Komponen makro dari lingkungan pemasaran juga dikenal sebagai lingkungan luas atau broad environment. Ini merupakan faktor dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi industri secara keseluruhan, tetapi tidak memiliki efek langsung pada bisnis. Lingkungan makro terdapat 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, dan lingkungan teknologi. Pertama yaitu lingkungan demografis. Lingkungan demografis terdiri dari orang-orang yang membentuk pasar. Ini dicirikan sebagai sekumpulan data audiens, faktual, dan pemisahan populasi menurut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran pelanggan. Faktor-faktor ini termasuk PDB, GNP, suku bunga, inflasi, distribusi pendapatan, pendanaan dan subsidi pemerintah, dan variabel ekonomi utama lainnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik termasuk
lingkungan alam tempat bisnis ini beroperasi. Ini termasuk kondisi iklim, perubahan lingkungan, aksesibilitas ke air, dan bahan baku, bencana alam, polusi, dan lain-lain. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi, alternatif teknologi, disrupsi inovasi, serta hambatan teknologi untuk kelancaran operasi. Teknologi adalah salah satu sumber ancaman dan peluang terbesar bagi organisasi dan sangat dinamis. Nah, itu penjelasan dari saya tentang lingkungan makro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cindy Mulidia Putri dengan NIM 2020 310161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Fungsi lingkungan pemasaran. Setiap bisnis, tidak peduli seberapa besar atau kecil, beroperasi dalam lingkungan pemasaran, keberadaannya sekarang dan di masa depan, keuntungan citra dan posisi tergantung pada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan bisnis adalah salah satu aspek bisnis yang paling dinamis. Untuk beroperasi dan bertahan lama di pasar, seseorang harus memahami dan menganalisis lingkungan pemasaran dan komponennya dengan benar. Berikut adalah beberapa fungsi dari lingkungan pemasaran. Yang pertama ada penting untuk perencanaan. Pemahaman tentang lingkungan eksternal dan internal sangat penting untuk perencanaan masa depan. Seorang pemasar harus menyadari sepenuhnya skenario saat ini, dinamisme, dan prediksi masa depan dari lingkungan pemasaran jika dia ingin rencananya berhasil. Nomor 2, memahami pelanggan. Pengetahuan menyeluruh tentang lingkungan pemasaran membantu pemasar mengetahui dan memprediksi apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Analisis mendalam tentang lingkungan pemasaran mengurangi atau dan bahkan menghilangkan GAP atau bias antara pemasar dan pelanggan dan membantu pemasar untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik. Yang ketiga ada mengetahui atau menciptakan tren, mendobrak pasar baru dan memanfaatkan tren baru membutuhkan banyak wawasan tentang lingkungan pemasaran. Pemasar perlu meneliti tentang setiap aspek lingkungan untuk membuat rencana yang sangat mudah. Yang keempat ada mengetahui ancaman dan peluang. Pengetahuan yang baik tentang lingkungan pasar seringkali memberikan keuntungan penggerak pertama bagi pemasar, karena ia memastikan bahwa bisnisnya aman dari ancaman di masa depan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Dan yang terakhir ada memahami pesaing. Setiap niche dalam bisnis memiliki pemain berbeda yang memperebutkan tempat yang sama. Pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan pemasaran memungkinkan pemasar untuk lebih memahami tentang persaingan dan tentang keunggulan apa yang dimiliki pesaing atas bisnisnya dan sebaliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Deva Putri dengan NIM 2020 310150. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yaitu selanjutnya ada menanggapi lingkungan pemasaran. Yaitu yang pertama, banyak perusahaan memandang lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak bisa dikendalikan yang dengannya perusahaan harus beradaptasi. Perusahaan secara pasif menerima lingkungan pemasaran dan tidak mencoba untuk mengubahnya. Mereka menganalisis kekuatan-kekuatan lingkungan dan merancang strategi-strategi yang akan membantu perusahaan menghindari ancaman-ancaman dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh lingkungan itu sendiri. Lalu yang kedua, perusahaan lain melakukan perspektif manajemen lingkungan, yaitu daripada sekedar hanya mengamati dan bereaksi, perusahaan-perusahaan ini mengambil tindakan-tindakan agresif untuk memengaruhi masyarakat dan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan pemasarannya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, seringkali perusahaan-perusahaan dapat menemukan cara-cara positif untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang tampaknya tidak terkendali.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.